Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Zulaiha akan mempresentasikan tugas kelompok psikologi umum tentang yang berjudul sikap, perubahan sikap, psikologi bahasa dan komunikasi. Subjudulnya terdiri dari sebuah tinjauan yang umum. Nah, baik, pengertian dari sikap sendiri adalah evaluasi yang relatif stabil terhadap objek, orang, ide, atau peristiwa. Nah, contoh dari sikap positif terhadap lingkungan adalah menjaga kebersihan lingkungan. Terus menggunakan sumber daya seperlunya untuk menjaga ketersediaannya. Contoh dari sikap negatif terhadap politik seperti contohnya menyebarkan informasi yang tidak benar atau hoax, tidak memiliki hak suara dalam pemilunya alasan yang jelas. Nah, fungsi dari sikap sendiri adalah menyederhanakan proses pengambilan keputusan, meningkatkan self-esteem dan membantu dalam berinteraksi sosial. Sikap bukan hanya tentang definisi, tapi juga mempunyai komponen sikap yang terdiri dari kognitif, atau kognitif itu bisa dikatakan seperti pemikiran. Nah, kognitif ini atau pemikiran merujuk pada pengetahuan, pemahaman, atau keyakinan seseorang terhadap objek atau situasi tertentu. Nah, contohnya mengetahui pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan melestarikan alam. Nah, yang komponen yang kedua afektif atau perasaan. Nah, afektif atau perasaan adalah bagian dari sikap yang berhubungan dengan perasaan atau emosi terhadap suatu objek, peristiwa, atau orang. Contohnya seperti seorang siswa merasa takut dan cemas saat harus berbicara di depan kelas. Nah, komponen yang ketiga dari komponen sikap adalah komponen konatif. Nah, komponen konatif adalah bagian dari sikap yang berkaitan dengan kecenderungan untuk bertindak atau berperilaku terhadap suatu objek, orang, atau situasi. Nah, contohnya seorang siswa yang rajin mengerjakan tugas PR setiap hari itu juga menunjukkan sikap positif secara konatif terhadap pelajaran. Nah, begitulah komponen-komponen sikap. Nah, selain komponen sikap, ada perubahan sikap. Maksudnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan sikap yang terdiri dari komunikasi persuasif. Nah, komunikasi persuasif sendiri adalah pesan yang meyakinkan dapat mengubah sikap. Yang kedua, pengalaman langsung. Pengalaman pribadi dapat mengubah sikap. Jadi pengalaman kita sendiri atau pengalaman pribadi itu juga bisa merubah sikap kita untuk menjadi lebih percaya diri. Yang ketiga, pengaruh kelompok. Tekanan sosial dari kelompok dapat mengubah sikap. Jadi, semisal ada kelompok. Nah, si ketua kelompok menyuruh kita gini, berarti kan itu ada tekanan atau ada dorongan sosial dari kelompok untuk mengubah sikap kita diri sendiri. Yang keempat, disonansi kognitif. Ketidaksesuaian antara sikap dan perilaku dapat menyebabkan perubahan sikap. Nah, di selang itu saya juga akan menjelaskan tentang teori-teori sikap. Teori-teori sikap mencakup teori disonansi kognitif, teori pembelajaran, teori persuasi, dan teori pembelajaran atau behavioristik. Nah, yang selanjutnya tentang psikologi bahasa. Psikologi bahasa sendiri adalah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara proses mental dan penggunaan bahasa. Fokus utamanya psikologi bahasa adalah bagaimana manusia memahami, memproduksi, dan memperoleh bahasa, serta bagaimana bahasa mempengaruhi pikiran dan perilaku. Aspek-aspek psikologi bahasa
adalah perkembangan bahasa, pemahaman bahasa, produksi bahasa, dan hubungan bahasa dengan kognisi. Contoh dari psikologi bahasa, penelitian tentang bagaimana otak memproses kata-kata dan kalimat. Nah, yang terakhir psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi sendiri adalah studi tentang bagaimana orang berkomunikasi, bagaimana pesan disampaikan dan diterima, dan bagaimana komunikasi memengaruhi perilaku. Aspek psikologi komunikasi terdiri dari komunikasi verbal dan non-verbal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi massa. Contoh psikologi komunikasi adalah efektivitas komunikasi persuasif, hambatan komunikasi, dan gaya komunikasi yang berbeda. Nah, itu yang bisa saya jelaskan atau bisa memaparkan tugas dari psikologi umum dengan judul sikap, perubahan sikap, psikologi bahasa, dan komunikasi. Jadi sikap bukan hanya definisi, tetapi ada komponen sikap, ada beberapa faktor yang memengaruhi, dan juga ada teori-teori bahasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.